Shalom, selamat sore dosen dan teman-teman. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Christian Juventus Neolaka dengan NIM 2003030041, kelas B, program studi sosiologi semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan mereview tugas mingguan yang pertama, mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan NTT, yang dengan judul buku Komunikasi, Kebudayaan, dan Perubahan di Asia. Seri ini menawarkan pandangan komprehensif tentang isu-isu teoritis dan topogram kontemporer di bidang komunikasi, budaya, dan perubahan sosial di Asia. Ini mengeksplorasi berbagai hubungan antara komunikasi dan budaya dari perspektif perubahan sosial, area yang semakin menjadi pusat perdebatan pembangunan selama beberapa dekade terakhir. Tujuan dari seri ini ada dua, yaitu untuk menunjukkan peningkatan kekayaan dan keserbagunaan komunikasi, penelitian dan praktik budaya dan perubahan sosial, dan untuk membuat panggilan untuk mengadopsi dan menerapkan perspektif yang lebih komprehensif tentang komunikasi atau budaya untuk pembangunan dan perubahan sosial dengan fokus pada pelokalan dan globalisasi kasus dan studi di kawasan Asia. Serial ini menampilkan kontribusi dari para cendekiawan dan praktisi yang dihormati di bidang yang menangani dimensi dan pertanyaan komunikasi dan budaya yang berbeda tentang isu-isu perubahan dan pembangunan global atau lokal saat ini. Kontribusi tersebut mengusulkan pemahaman tentang komunikasi dan budaya sebagai tindakan kolektif untuk mengatasi kesenjangan sosial dan tantangan pembangunan. Sejarah komunikasi pembangunan atau nama lain yang lebih disukai, misalnya DEFCOM, COMDEF, C4T, komunikasi dalam atau untuk pembangunan berkelanjutan, komunikasi untuk perubahan sosial, komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial, komunikasi dan pendidikan untuk pembangunan dan pengetahuan untuk pengembangan didokumentasikan dengan baik. Catatan sejarah ini telah didominasi dengan membingkai perkembangan dalam tiga paradigma: paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, dan paradigma multipilisitas atau partisipatif, sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal dari layanan sipil internasional yang luas, dan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan manusia di bumi secara keseluruhan. Menurut Manyoso tahun 2006, syarat komunikasi pembangunan pertama kali diciptakan pada tahun 1971 oleh Profesor Nora C. Quebral. Pada tahun 1971, Quebral mendefinisikan lapangan sebagai seni dan ilmu komunikasi yang diterapkan pada transformasi cepat suatu negara dan masyarakatnya dari kemiskinan ke keadaan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, yang memungkinkan kesetaraan sosial yang lebih besar dan pemenuhan yang lebih besar dari potensi manusia. Namun, di Asia seperti di tempat lain, para profesional dan guru berpendidikan Amerika Serikat adalah orang-orang yang memperkenalkan perspektif DEFCOM pertama kepada siswa lokal. Oleh karena itu, Manyoso menyarankan agar komunikasi pembangunan dibahas dalam bentuk jamak dan dibagi menjadi 6 aliran.
Amerika Latin, India, Afrika, Los Banos, dan sekolah komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Kategorisasi ini didasarkan pada strategi komunikasi yang terencana, sistematis, dan strategis, metode yang koheren, keterkaitan pada lembaga akademik, pelatihan dan penelitian, dan sumber pada pendanaan proyek. Apakah komunikasi pemerintah atau komunikasi rakyat? Kita mulai dengan premis yang tak terbantahkan bahwa semua manusia memiliki hak untuk berusaha memperluas batas dalam dan luar kemampuan mereka sepenuhnya. Karena kemiskinan yang mengakar, lingkungan yang buruk, kesempatan yang langka, dan alasan terkait lainnya termasuk menjadi perempuan, beberapa orang kurang siap dibandingkan dengan yang lain untuk melakukannya. Mereka sebagian besar adalah penduduk pedesaan yang terdiri dari sekitar 3/4 dari populasi negara manapun yang dikenal sebagai negara berkembang. Lebih dari 900 juta orang miskin berada di Asia dan kawasan Pasifik. Jumlah mereka terus bertambah tanpa disertai peningkatan yang sesuai pada lahan yang dapat ditanami atau produktivitas yang mengakibatkan kemiskinan yang semakin parah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, masyarakat sebagai pribadi, negara berkewajiban untuk campur tangan karena alasan kemanusiaan dan juga karena jika itu terjadi. Ini adalah pembenaran bagi kebijakan negara yang dimaksudkan untuk memberi orang miskin keunggulan dalam mewujudkan lebih banyak pendapatan dan dalam memperoleh akses ke barang dan jasa yang menopang kehidupan. Kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah di mana rencana memiliki peluang lebih baik untuk berhasil. Tetapi jika ada sesuatu yang telah kita pelajari dari beberapa dekade terakhir, itu adalah bahwa pemerintahan dan badan-badan pembangunan dapat mengusulkan tetapi orang-orang pada akhirnya akan membuangnya. Tidak peduli miskin, dalam hal yang menyangkut pribadi mereka tetap menjadi seberapa adil agen aktif dan pada tahap tertentu membuat pilihan benar atau salah oleh lampu pemerintah. Mereka akan memutuskan untuk mengikuti kebijakan publik, menolak atau mengubahnya, atau menyerang sendiri. Artinya, secara realistis, pemerintah tidak pernah memiliki kendali penuh atas kemajuan pembangunan warganya. Peran mereka memang idealnya berkurang ketika orang memperoleh kemampuan untuk mengatur hidup mereka yang lebih baik. Mereka dapat mendukung dengan memberikan informasi, sumber daya, dan peluang yang tidak dapat dikumpulkan oleh individu secara tunggal. Mereka dapat menciptakan iklim yang menguntungkan di mana orang dapat mengembangkan sayap mereka. Jika pembangunan dipersiapkan demikian, kebijakan yang paling tepat yang dapat dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan yang memungkinkan warganya untuk belajar secara kreatif dari pengalaman mereka dan pengalaman orang lain. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan primer. Perkembangan kemudian menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang dialami setiap orang. Partisipasi di dalam bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah yang toleran, melainkan elemen proses yang tak terhindarkan. Demikian pula nilai-nilai kemandirian, inisiatif, dan penilaian kritis yang intrinsik untuk hasil. Bagi pemerintah negara berkembang, kemudian mengharapkan warganya peserta didik untuk secara pasif menyesuaikan diri, menyetujui tanpa berpikir, atau menerima tanpa pertanyaan adalah bertentangan
bertentangan dengan dirinya sendiri. Sekian dari hasil review saya. Mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, salam sehat.